Punya jejak rekam bagus, Iglitare diincar Juventus. Transfer di era sepak bola modern bukan hanya menyangkut pemain tetapi juga posisi direktur. Menurut laporan di Italia, Juventus sedang memantau Iglitare dari Lazio. Kontrak mantan striker itu dengan Bianco Celesti berakhir pada Juni 2023. Dan menurut calciomercato.com, Presiden Nyonya Tua Andrea Agnelli ingin menggait Tare. Tare ditunjuk oleh Lazio pada tahun 2009 dan telah membangun skuad yang sangat kompetitif dengan mendapatkan pemain-pemain besar seperti Luis Alberto, Ciro Immobile, dan Sergej Milinkovic-Savic. Juventus berpisah dengan Direktur Fabio Paratici di musim panas dan menggantinya dengan Federico Cherubini. Cherubini sendiri adalah asisten Paratici dan BP Murota dan telah berada di Juventus selama bertahun-tahun. Dia dipromosikan bersama dengan asistennya Giovanni Mana dan Matteo Tognazzi di musim panas. Namun Agnelli juga mengagumi pengetahuan Tare tentang sepak bola internasional dan kemampuannya untuk menghasilkan nilai dengan mengontrak pemain muda dengan harga murah, membiarkan mereka berkembang di klub. Juventus tidak akan bergerak sebelum akhir kontrak Tare dalam waktu kurang dari 2 tahun, tetapi direktur ada dalam rencana Nyonya Tua. Setelah Dybala, Juventus siapkan kontrak baru untuk Juan Cuadrado. Kebersamaan Juan Cuadrado dan Juventus nampaknya masih akan bertahan lama. Sang winger dilaporkan akan mendapatkan tawaran kontrak baru dari Juventus dalam waktu dekat ini. Juventus belakangan ini sedang fokus untuk memperbarui kontrak pemain-pemain kunci mereka. Juventus ingin memastikan penggawa-penggawa terbaik mereka tetap bertahan di Turin. Belakangan ini nama Paulo Dybala dilaporkan akan segera menaikkan kontrak baru di Juventus. Sang striker dilaporkan akan memperbarui kontraknya bersama si Nyonya Tua. Fabrizio Romano mengklaim bahwa setelah Dybala ada pemain Juventus lain yang akan menaikkan kontrak baru. Pemain itu adalah Juan Cuadrado. Menurut laporan tersebut, Massimiliano Allegri ingin Cuadrado bertahan lebih lama di Turin. Ini dikarenakan Cuadrado adalah pemain serbaguna. Ia bisa dimainkan sebagai winger atau juga wingback di skuad Juventus. Selain itu, ia selalu memberikan kontribusi yang besar bagi si Nyonya Tua, sehingga ia dinilai layak diberikan kontrak baru. Musim ini Cuadrado menjadi pemain andalan Allegri. Ia turun dari 7 pertandingan bagi Juventus dan ia berhasil menyumbang 1 gol bagi si Nyonya Tua. Dusan Vlahovic bakal dijual, Juventus dan Manchester City siaga 1. Sebuah kabar baik datang bagi Juventus dan Manchester City. Striker incaran mereka Dusan Vlahovic dilaporkan bakal dijual oleh Fiorentina di musim panas tahun depan. 2 musim terakhir Vlahovic merupakan rising star di Serie A. Ini dikarenakan sang striker menjadi mesin gol baru bagi La Viola. Berkat ketajamannya, Vlahovic mulai dirilik oleh sejumlah klub papan atas Eropa, Manchester City, dan Juventus tertarik menjadikannya bagian dari tim mereka. Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa ada kabar baik bagi City dan Juventus. Sang striker dilaporkan bakal dijual Fiorentina di tahun 2022. Menurut laporan tersebut, manajemen Fiorentina terpaksa menjual Vlahovic di tahun 2022. Ini dikarenakan sang striker menolak perpanjangan kontrak di Fiorentina, padahal kontraknya sudah mulai menipis. Tidak mau berpisah secara gratisan, Fiorentina berupaya menjual sang striker di tahun 2022. Buruknya bagi City dan Juventus, Fiorentina membandrol sang striker dengan harga yang sangat mahal. Fiorentina menilai Vlahovic berpotensi jadi striker terbaik di dunia. Di masa depan. Jadi mereka ingin menjualnya dengan harga yang maksimal. Tidak tanggung-tanggung, La Viola akan membandrol sang striker di angka 90 juta euro. Musim ini Vlahovic masih tampil tajam di skuad Fiorentina. Ia berhasil membuat 6 gol dan 1 assist dari 8 pertandingan Fiorentina di musim ini. Start lamba Juventus bersama Allegri di Serie A, juara lagi atau penggembira? Awalan Juventus di bawah asuhan Massimiliano Allegri tidak sesuai dengan ekspektasi publik. Walaupun Bianconeri dalam beberapa laga terakhir mulai menunjukkan kekuatannya, Juventus menunjukkan Allegri sebagai pengganti Andrea Pirlo yang gagal mempersembahkan trofi Serie A musim 2020-2021. Publik memasang ekspektasi tinggi terhadap pria berumur 54 tahun tersebut, mengingat apa yang dia raih pada periode pertama kepelatihannya di Allianz Stadium.
Ya, Allegri pernah menukangi Juventus pada tahun 2014 sampai memutuskan hiatus dari dunia kepelatihan pada akhir musim 2018 dan 2019. Dalam kurun waktu 5 tahun, ia mampu mempersembahkan 11 gelar di kancah domestik. Selain itu, Allegri juga berhasil membantu Juventus mencapai babak final Liga Champions sebanyak 2 kali. Sesuatu yang tak mampu dilakukan oleh cahaya kebangkitan Juventus, Antonio Conte. Tidak heran kalau publik berekspektasi tinggi kepadanya. Namun Allegri tak mampu memenuhi ekspektasi publik di beberapa pertandingan perdana. Sampai pekan keempat Serie A mereka hanya meraih 2 poin. Sementara kemenangan perdananya datang dari Malmo di fase grup Liga Champions. Belakangan performa mereka membaik. Juventus sudah mencatatkan 4 kemenangan beruntun sejak bermain imbang melawan AC Milan. 2 di antaranya berakhir dengan raihan clean sheet. Namun hasilnya sejauh ini masih belum meyakinkan. Keterpurukan Juventus pada musim ini diawali oleh hasil imbang melawan Udinese dengan skor 2-2. Mungkin laga ini menjadi salah satu faktor yang membuat mental para pemain Bianconeri Kendari runtuh. Hasil imbang ini cukup mengejutkan banyak pihak, sebab pada awal pertandingan mereka bisa menunjukkan supremasinya dengan 2 gol dari Paulo Dybala dan Juan Cuadrado. Di babak pertama, sayangnya blunder Wojciech Szczesny membuat Juventus harus merelakan 3 poin. Performanya membaik dengan kemenangan tipis 3-2 atas Spezia. Begitu juga saat bertemu Sampdoria. Namun 2 hasil positif tersebut tidak membuat publik yakin bahwa Juventus bisa meraih kemenangan saat bertemu Chelsea di ajang Liga Champions. Chelsea memiliki gaya bermain dominan. Dengan penguasaan bola yang sangat tinggi, mereka mempraktikkan itu dengan sungguh-sungguh saat bertemu Juventus. Namun di luar dugaan, Juventus justru bisa keluar sebagai pemenang dengan skor 1-0 berkat gol sematawayang dari Federico Chiesa. 4 pertandingan Juventus di Serie A berakhir dengan hasil yang jauh dari harapan. Namun mereka secara perlahan mulai memetik hasil jerih payah dengan skor tipis.